Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok di mata kuliah THS akan membuat video tentang single line diagram. Di sini kami ada 3 orang dalam satu kelompok. Yang pertama Muhammad Badur Soleh dengan NIM 37, yang kedua ada Muhammad Irfan dengan NIM 47, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Sarifuddin dengan NIM 51. Oke, kita masuk langkah pertama ya. Ini kita information. Terus di project title kita isikan basic drawing seperti pada langkah-langkah. Selanjutnya pada location kita isikan saja pada lokasi saat ini, yakni di Bangkalan. Dan selanjutnya untuk engineer, yakni kelompok kita sendiri, ada saya sendiri Irfan, terus ada Iqbal, dan juga ada Badrus. Oke, langkah selanjutnya yakni kita klik project lagi, terus masuk ke standar, lalu frekuensinya kita ganti ke angka 50 seperti pada langkah-langkah yang ada di file. Terus kita tekan OK. Setelah sudah, langsung saja kita tekan OK. Masuk pada langkah ketiga, yakni kita cari power grid pada AC element. Langsung saja kita taruh, dan untuk langkah selanjutnya klik 2 kali, terus pada ID-nya kita ganti menjadi PLN. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke di sini ratingnya pada red cafe kita ganti ke angka 20. Setelah itu kita masuk pada short circuit yang ada pada sebelah rating. Nah, untuk short circuit ini pada 3 fase kita ganti ke angka 100, dan juga satu fasenya ke angka 100. Terus pada X per R nya kita ganti ke 20 pada 3 fase, begitu kemudian juga pada satu fase. Nah, untuk yang lainnya akan mengikuti secara otomatis. Selanjutnya tinggal kita tekan OK. Oke, untuk langkah selanjutnya kita cari high voltage circuit breaker pada AC element. Langsung saja kita taruh di bawah power grid, dan juga kita sambungkan power grid pada VCB tersebut. Lalu langkah selanjutnya klik 2 kali pada VCB. Nah, filenya kita sesuaikan pada modul, yakni ID-nya tetap pada CB1. Langsung saja di rating kita untuk angka-angkanya sudah sama seperti pada di modul, tinggal masuk di library, terus di ABB kita cari seperti pada modul, yakni 27 GHz 120 ampere. Kita tinggal tekan OK, lalu OK pada HVCB tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cari pada AC element, yakni bus. Nah, untuk bus ini kita taruh di bawah VCB. Selanjutnya kita sambungkan VCB kepada bus tersebut. Nah, langkah selanjutnya ya ini kita double klik pada bus ini, lalu kita samakan seperti pada yang ada pada modul. Ya, karena di sini udah sama semua pada seperti pada modul, kita tinggal tekan OK. Langsung saja kita lanjut ke ilmu berikutnya, yakni kita cari dua winding transformers.
yang terdapat pada AC elemen. Kita taruh sedikit ke kiri di bawah bus, lalu kita sambungkan ke bagian kiri juga pada bus. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita double klik pada two winding transformers, lalu kita ganti pada ratingnya, kita samakan yang ada di modul. Untuk kafenya di angka 20 dan untuk secondnya di 6,6. Nah, untuk power ratingnya ganti ke 5, dan juga pada maksimumnya kita ganti juga ke 5. Nah, yang FL-nya nanti akan menyesuaikan pada saat kita sudah ganti. Nah, untuk selanjutnya pada impedance kita ganti persen Z-nya ke 6,6, begitu pada positif, begitupun juga pada zero. Lalu XR-nya terganti ke 12,14 di positif maupun pada zero. Lainnya juga akan menyesuaikan setelah kita ganti. Setelah semuanya udah sama seperti pada modul, langsung saja kita tinggal tekan menu OK. Setelah itu kita tambahkan di bawah two winding transformers itu HVCB pada elemen, kita sambungkan juga, lalu kita tinggal double klik pada HVCB tersebut, lalu kita cari pada rating, yaitu kita cari library. Nah, library-nya ini kita pakai manufaktur yang Westinghouse, lalu kita cari 75 DH 250 dengan ampere 1200. Nah, setelah itu kita tinggal tekan OK. Lalu temukan bus dari AC elemen dan hubungkan pada CB2. Tempatkan HVCB dari AC elemen dan hubungkan ke bus 2. Setelah itu kita atur library-nya, yaitu yang dipakai Westinghouse 75DH 250 dengan continuous ampere 1200. Kita oke. Setelah itu tempatkan kabel dari AC elemen lalu hubungkan ke CB3. Setelah itu double klik, lalu isikan data pada tab informasi. Kita atur library-nya. Ini menggunakan library yang sesuai dengan langkah-langkah percobaannya lah ya. Nah, lalu kita atur size-nya ke 6. Setelah itu kita oke.
Jangan lupa mengganti nilai pada tab impedansinya seperti contoh yang telah diberikan, yaitu post R nya nilainya 0,51, lalu X nya 0,063, 0R nya 1,065, dan 0x nya nilainya 0,15498. Setelah itu kita klik OK. Untuk yang selanjutnya kita tempatkan single throw switch dari AC elemen, lalu hubungkan dengan kabel 1, lalu kita double klik dan isikan data pada tab info seperti yang dicontohkan. Itu kafenya 13,8, ampernya 12.000, lalu kita OK. Lalu tempatkan lagi bus HVCP seperti gambar di atas, dan kita atur library-nya. Untuk library-nya yang kita pakai yaitu Piston 75DH250 dengan continuous-nya yaitu 12.000. Lalu kita OK. Setelah itu kita tempatkan induction machine dari AC elemen, lalu hubungkan dengan CB4, lalu kita double klik dan isikan data pada tab template. Sesuaikan seperti contoh, yaitu HP-nya 206, KVA-nya 226, dan untuk nilai PF-nya 100% 78, yang 75% juga 78, begitupun dengan 50% nilainya yaitu 78. Dan untuk EFF-nya nilainya 87% untuk yang 100%, dan 87 untuk 75%, serta 50%-nya nilainya 87. RPM-nya 15.000, dan setelah itu kita OK. Lalu kita tempatkan lagi single throw switch dari AC elemen, lalu hubungkan dengan bus 3, dan double klik single throw switch-nya dan isikan data seperti contoh, yaitu count ampernya nilainya 12.000. Setelah itu kita OK. Lalu kita tempatkan high voltage circuit bracket, lalu kita buka library-nya. Yang dipakai adalah sama seperti yang tadi, Westinghouse yang 75DH 250 dengan continuous ampere 1200. Lalu kita akan tempatkan dua winding transformer dari AC elemen, lalu dihubungkan ke CB5. Lalu kita akan buka, seperti biasa di double klik dulu.
kita akan merubah angka-angkanya sesuai yang ada di model, entah itu di info ataupun di rating. Kita akan rubah sesuai dengan yang ada di modul. Lalu kita akan memasang low voltage circuit bracket dari AC yang akan dihubungkan dengan T2. Lalu jika sudah, kita klik 2 kali. Lalu kita akan isikan di library-nya. Kita hanya perlu merubah di short circuit data dan juga size amps. Yang short circuit data itu tinggal yang di bawahnya saja, 0,48. Lalu yang size amps 150. Lalu kita akan tempatkan lagi boost dan low voltage circuit bracket, dan untuk library yang dipakai nanti adalah ABB DSM yang 0,48 kV continuous ampere 150, sama seperti yang tadi juga. Lalu kita akan menempatkan induction machine dari AC elemen, lalu akan kita hubungkan dengan CB7. Lalu sama seperti tadi, double klik dan kita akan rubah sesuai dengan modul. Cuman mungkin ini yang agak beda di desain. Lalu kita pilih NEC, lalu select, gitu aja. Lalu kita akan menempatkan lagi low voltage circuit bracket dengan library HVCB yang dipakai adalah ABB DSM 0,48 dan continuous ampere-nya 150, sama seperti tadi juga. Lalu kita akan menempatkan static load dari AC elemen yang akan dihubungkan dengan CB8. Lalu double klik pada static load itu, lalu isikan data seperti yang ada di modul.
Setelah sudah selesai, ini adalah langkah akhir dari single line diagram. Jadi kita tinggal save saja. Oke, terima kasih.